Dia juga tahun 2004 sampai 2014 melayani suntik dan infus whitening. Beberapa suppliernya ditangkap polisi, HP-nya juga disita. Mereka selalu sembunyi-sembunyi. Pembelian juga harus lewat kurir. Saya nggak boleh datang ke kantornya, padahal yang punya teman saya juga. Tampil cantik, percaya diri, dengan Get Beauty. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya Dr. Gregory Budiman di channel Get Beauty. Channel ini merupakan channel edukasi mengenai kesehatan dan dunia estetika. Prinsip yang kami anut adalah segala sesuatunya haruslah aman dan rasional. Jangan lupa subscribe channel ini, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Tema kali ini adalah memilih skincare dan klinik yang baik untuk kesehatan kulit Anda. Kita akan membahas mengenai apa yang mendasari dikeluarkannya sebuah produk dan teknik perawatan wajah. Memang dunia kecantikan tidak lepas dari ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan disebarluaskan dengan ilmu ekonomi atau bisnis. Oleh sebab itu, di dunia kecantikan dan skincare tentunya akan ada bias-bias yang perlu kita cermati agar kita tidak salah tercebur ke dalam sesuatu yang salah dan ilegal. Di dalam dunia perawatan wajah terdapat dua kategori treatment, yaitu perawatan wajah rutin atau reguler, yaitu perawatan yang berfungsi untuk memelihara kesehatan dan keindahan kulit, dan perawatan pengobatan, yaitu perawatan yang berfungsi untuk mengobati permasalahan kulit yang sakit, yang tidak sehat. Semua tindakan perawatan harus masuk dalam lingkup yang aman dan memberikan manfaat yang jauh lebih besar dari risikonya. Untuk perawatan rutin atau reguler tidak dibutuhkan bukti perubahan yang signifikan, karena sifatnya hanya pemeliharaan saja. Namun, untuk kategori perawatan pengobatan, dibutuhkan penelitian uji klinis yang hasilnya harus signifikan atau bermakna, yang disebut sebagai evidence-based. Beberapa teori dan tindakan perawatan wajah akhir-akhir ini disusupi oleh ilmu pseudoscience. Ilmu pseudoscience adalah pendapat yang seolah-olah benar atau ilmiah, namun ternyata tidak sesuai dengan kerangka berpikir ilmu pengetahuan yang benar. Sejauh teori-teori ini tidak merugikan kesehatan, mungkin masih dapat ditolerir dan dimaafkan. Namun, bila teori ini membuat Anda celaka atau membahayakan kesehatan, maka harus segera dihentikan dan dilaporkan ke pihak yang berwenang. Beberapa contoh praktik perawatan wajah yang tidak ilmiah adalah detoksifikasi. Dalam teori pseudoscience, detoksifikasi diartikan sebagai metode pengeluaran racun-racun yang ada di dalam tubuh melalui kulit. Padahal sebenarnya tidak ada racun pada kulit manusia yang dapat dikeluarkan atau dinetralisir dengan metode tersebut. Pada penggunaan krim detox juga seringkali dikatakan bahwa timbulnya jerawat pada kulit merupakan proses pengeluaran racun atau detoksifikasi. Semakin banyak jerawat yang keluar, berarti semakin banyak racun yang keluar. Ini salah besar dan ngawur. Proses timbulnya jerawat pada pemakaian krim detox adalah karena reaksi peradangan dan iritasi kulit. Dan ini sama sekali tidak ada proses detoksifikasi. Reaksi peradangan yang menimbulkan jerawat ini membuat kulit menjadi rusak dan bukan hilang racun-racunnya. Oleh sebab itu, kita harus ekstra hati-hati dalam menerima sebuah konsep. Kita harus cek kebenaran ilmiahnya. Tanyakan pada ahli yang memang kompeten dalam bidang kesehatan kulit.
Satu lagi, treatment yang sangat marak dan banyak peminatnya adalah suntik atau infus pemutih atau whitening. Treatment infus whitening sama sekali tidak ada di dalam kurikulum pendidikan kedokteran, baik di Barat maupun di Indonesia. Segala bentuk suntik pemutih sudah dilarang oleh FDA, Food and Drug Administration, EMA, European Medicines Agency, maupun BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia. Obat suntik putih yang beredar di pasaran Indonesia semuanya ilegal, pabriknya tidak jelas, dan biasanya diselundupkan dan di-repack lagi. Suntik pemutih ini sangat populer dan pengedarnya bukanlah distributor resmi yang terdaftar di Indonesia, melainkan dari orang ke orang. Pelaku suntik pemutih ini bukan hanya dokter, namun juga banyak bidan, perawat, dan bahkan orang awam yang melakukannya sendiri. Bisnis suntik pemutih ini sangat marak dan subur bak jaringan narkoba. Sekarang kita akan bahas mengapa suntik putih itu tidak diperbolehkan. Yang pertama, semua produk suntik atau infus whitening tidak ada yang legal dan tidak ada izin edarnya. Yang kedua, pabriknya tidak jelas, isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan kemungkinan ada kandungan zat berbahaya dan tidak halal. Yang ketiga, menyuntikkan zat melalui jalur intravena adalah sangat berbahaya dan hanya boleh dilakukan pada pasien kritis yang lemah, sakit berat, dan tidak dapat makan dan minum. Dan yang keempat, risiko suntikan intravena adalah sangat bervariasi mulai dari reaksi alergi hingga kematian akibat shock anafilaktik dan lain-lain. Jadi, seringkali pasien atau teman bertanya, kenapa sih Dr. Greg tidak setuju suntik atau infus vitamin atau infus whitening, padahal klinik-klinik ternama melakukannya? Ya, jadi memang di dunia kedokteran berkembang ilmu baru yaitu wellness dan anti-aging yang masih pro dan kontra. Di ilmu kedokteran anti-aging memang diperbolehkan suntik atau infus vitamin atau whitening. Jadi tindakan ini mungkin dilindungi oleh perhimpunan dokter yang terkait, yaitu Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, dan Estetika. Namun, memang konsep treatment yang agak invasif, seperti pemberian zat melalui intravena, ataupun misalnya brain flushing yang sedang populer, itu dilakukan kepada orang sehat, yang merupakan upaya preventif dan promotif. Tindakan ini agak bertentangan dengan ilmu kedokteran konvensional yang mempertimbangkan aspek risiko dan safety. Kalau untuk pengobatan kuratif, tentunya tidak ada masalah. Semua pasti saja setuju. Nah, seringkali kalau sudah terjadi kasus pelaporan malpraktik, hal inilah yang jadi merepotkan dokter. Karena banyak produk dan tindakan yang masih belum dilindungi oleh undang-undang. Misalkan saja, kalau BPOM dan polisi sidak ke klinik kecantikan, hampir semua barang buktinya adalah produk suntik atau infus whitening. Karena memang belum ada produk suntikan whitening yang BPOM, kecuali vitamin C dosis tunggal dan multivitamin yang diindikasikan untuk pasien sakit lemah atau kritis yang di ICU. Beberapa dokter juga menggunakan obat suntik anti perdarahan dan obat dahak N-asetilsistein yang memang punya efek mencerahkan kulit. Dan hal ini juga tidak dapat dibenarkan. Saya juga tahun 2004 sampai 2014 melayani suntik dan infus whitening. Beberapa suppliernya ditangkap polisi, HP-nya juga disita. Mereka selalu sembunyi-sembunyi. Pembelian juga harus lewat kurir. Saya nggak boleh datang ke kantornya. Padahal yang punya teman saya juga. Kenapa? Ya karena bisnis ini tidak ada yang legal. Beberapa pasien saya ada yang sinkop, pingsan waktu disuntik di tempat ya. Tapi bisa teratasi.
Pasien teman saya ada juga yang sampai masuk ICU. Beberapa suntik pemutih ada zat obat yang bukan vitamin, yang memang efeknya bisa buat kulit jadi pucat, tapi menimbulkan gangguan cerebrovaskular. Kasus glutak 9 di tahun 2013 itu juga banyak korban, termasuk pasien saya. Jadi demam, badannya pada sakit semua. Oleh sebab itu, saya anjurkan kepada teman-teman sekalian untuk melakukan perawatan kulit yang aman dan rasional.